Masih kurang manis juga. Kalau aku sih siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 700 ml air dan 1 saset santan instan, ini kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk hingga semua bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau puding kelapanya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa juga menggunakan wadah yang lain. Kemudian, biarkan hingga betul-betul set. Lanjut, siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi. Ini memang sisanya 1 sendok makan lagi, jadi aku masukkan semuanya. Lalu, tambahkan air panas mendidih secukupnya. Dan biarkan hingga biji selasinya mengembang. Untuk puding kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Dan selanjutnya ini dikerok tipis-tipis aja kayak gini, jangan terlalu tebal, supaya betul-betul menyerupai kelapa muda. Dan ini hasilnya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 2 buah timun. Ini beratnya kurang lebih 500 gram. Selanjutnya ini timunnya aku kupas terlebih dahulu. Siapkan talenan, kemudian potong timun menjadi 4 bagian. Kemudian untuk biji bagian dalamnya ini dibuang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya timun ini akan saya serut pakai serutan keju kayak gini. Bismillah. Dan ini udah selesai semuanya. Lanjut potong-potong 2-3 buah jeruk nipis. Ini ukurannya sedang ya. Untuk biji jeruknya ini bisa dibuang dulu. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar. Kemudian masukkan biji selasi yang sudah mengembang, timun yang sudah diserut. Tambahkan puding kelapa muda. Kemudian tambahkan juga larutan gula. Ini saya pakai gula pasir 8 sendok makan yang dilarutkan dengan 100 ml air. Jadi kayak sirup gula gitu. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian tambahkan es batu. Ini saya pakai itu plastik 1 kg ya. Es batunya kalau misalnya masih kurang hancur bisa dipecahkan lagi ya. Kemudian tambahkan 1 liter air minum.
Dan secukupnya sirup melon. Untuk takaran sirup melon ini tinggal dikira-kira aja ya secukupnya. Untuk rasanya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan terakhir, ini kuncinya supaya minuman ini tuh seger, itu pakai jeruk nipis. Tinggal diperes kayak gini teman-teman. Ini juga dipakai secukupnya, bisa dicicipi untuk rasanya. Aku masukin aja kulit jeruknya. Masya Allah. Ini aku pakai 3 buah jeruk nipis ya, ukuran sedang. Jadi untuk satu resep ini aku pakai kurang lebih setengah botol ya sirup melon kayak gini. Kalau misalnya masih kurang manis juga, kalau aku sih ini udah pas, tapi kan selera kita tuh beda-beda ya. Kalau misalnya masih kurang manis juga, teman-teman bisa lagi nambahin untuk sirup gulanya. Nah kalau ini menurutku udah pas banget, jeruknya udah pas banget. Untuk jeruknya, jadi semua takarannya untuk jeruk. Kalau misalnya kayak asemnya itu masih kurang pas, bisa ditambahkan lagi. Kalau misalnya terlalu keaseman, bisa dikurangin ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan untuk mengemasnya, aku pakai gelas ukuran 12 oz kayak gini. Ini gelas oval ya. Tinggal langsung dimasukin aja ke dalam gelas. Dan semua hasilnya itu 11 gelas seperti ini. Ini ukuran 12 oz. Jadi isinya itu cukup banyak ya, penuh. Kita akan buat dulu jelly cincaunya. Kita siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat nanti diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Tuang jelly cincau ke dalam loyang atau cetakan apa saja yang teman-teman punya. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci. Masukkan 2 saset Nutrijel rasa stroberi. Ini kemasan kecil, beratnya masing-masing 10 gram. Jadi total 20 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Lalu tambahkan 850 ml air. Aduk-aduk sebentar. Untuk warnanya supaya lebih bagus nanti pada saat dibuat es, ini aku tambahkan pewarna merah cabai 2 tetes dan pewarna merah tua juga 2 tetes. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buihnya ini hilang ya. Kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan fruit asidnya. Ini dua-duanya saya masukkan semua ya. Fruit asid ini ada di belakang kemasan Nutrijel. Aduk-aduk sampai fruit asidnya larut. Nah, ini sudah larut. Tuang jelly stroberi ke dalam wadah.
Dan selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk jeli cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Ini aku potong menjadi potongan dadu seperti ini. Untuk besarnya sedang aja ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasi, lalu tambahkan air panas secukupnya dan biarkan hingga biji selasinya mengembang. Untuk puding stroberinya ini juga udah set. Selanjutnya ini mau aku potong terlebih dahulu menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau misalnya kebesaran ini bisa dipotong lagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya ini akan aku serut. Aku serutnya pakai parutan kayak gini, bisa pakai parutan keju yang keju mozzarella ya, jadi agak besar-besar gitu nanti hasilnya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah agak besar. Kemudian masukkan 4 saset pop ice, ini yang rasa strawberry. Ada yang udah kebuka tuh sama si adek, teman-teman. Tambahkan setengah kaleng kental manis. Ini kental manis yang beratnya 370 gram ya, saya pakai setengah kaleng. Kemudian 300 ml air panas, ini air mendidih. Aduk hingga larut. Kalau sudah larut seperti ini, tambahkan 1200 ml air matang atau air yang sudah dimasak. Aduk-aduk kembali. Untuk kental manisnya kalau misalnya kurang boleh ditambahkan lagi, jadi ini bisa dicicipi ya teman-teman. Kalau semua bahan-bahan sudah larut seperti ini, masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam, kemudian jelly strawberry, dan kemudian masukkan jelly cincaunya. Selanjutnya aduk hingga betul-betul tercampur. Tuh, kelihatan ini udah seger banget. Seperti ini saja, ini udah seger banget kelihatannya. Kalau misalnya mau lebih enak, teman-teman bisa pakai susu UHT full cream atau di mix antara UHT full cream dengan kental manis. Dan untuk mengemasnya, aku pakai gelas oval ukuran 12 oz kayak gini. Ini banyak ya di pasar-pasar. Langsung aja diisikan untuk esnya. Jadi ini penuh kayak gini. Dan hasilnya 8 gelas seperti ini. Selanjutnya untuk tutupnya saya juga pakai tutup oval kayak gini. Bisa langsung diberi tutup. Nah, hasilnya cakep banget. Dan ini semuanya udah aku beri tutup. Kalau udah diberi tutup semua seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 1 jam ya, supaya ini dingin, karena ini diminum dingin itu akan sangat seger banget. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung pakai es batu juga bisa, tapi bisa disesuaikan lagi untuk takaran kental manis dan juga pop ice-nya supaya rasanya tidak berubah. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 800 ml air.
Kemudian aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding mangga sambil sesekali diaduk seperti ini. Ini dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid, ini ada di belakang kemasan ya teman-teman. Fruit acid ini berfungsi untuk menguatkan rasa dari buahnya. Aduk-aduk sampai larut. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya ini saya bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing kurang lebih ini 200 ml ya teman-teman. Selanjutnya masing-masing ini saya beri pewarna biru 1-2 tetes saja ya teman-teman. Kemudian merah rose. Ini diaduk sampai tercampur. Kemudian warna hijau. Ini hijaunya hijau tua. Oke, iya. Ini. Dan yang ini orange. Dan selanjutnya biarkan jelly hingga benar-benar set. Untuk jelinya ini semua udah beku ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku potong-potong seperti ini. Untuk potongannya itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Jadi ini dipotong dadu. Cuma ini memang nggak rapi banget ya teman-teman. Aku potongnya itu kayak abstrak gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman, lanjut lakukan sampai selesai. Dan ini udah aku potong-potong semua ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya siapkan bubuk minuman pop ice, ada 4 rasa, strawberry, kemudian permen karet, melon dan juga rasa mangga. Kemudian untuk kental manis secukupnya. Untuk gelasnya saya menggunakan gelas seperti ini, ukurannya 380 ml. Selanjutnya kita akan buka untuk bubuk minumannya. Ini akan saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kental manis, tapi tidak terlalu penuh. Cukup seperti ini saja. Ini ditambahkan seperti ini. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya ini dioleskan di gelasnya seperti ini teman-teman. Cukup setengah gelasnya aja. Nah, seperti ini. Lanjut ke gelas berikutnya. Ini tambahkan lagi 1 sendok makan kental manis. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, tinggal kita oleskan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bubuk minuman lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya.
Ini saya buat 8 gelas. Selanjutnya tambahkan es batu secukupnya. Kemudian tambahkan susu UHT full cream. Ini saya isikan seperti ini ya teman-teman, sampai di garis tempat kita tadi bikin motif warnanya. Jadi kurang lebih setengah gelas. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk jelinya. Untuk warnanya ini akan saya sesuaikan ya teman-teman. Untuk jelly yang warna pink ini akan saya taruh di gelas berwarna pink. Kemudian untuk jelly yang berwarna orange, ini rasa mangga, berwarna orange juga. Wow, ini full banget jelinya. Masya Allah, minumannya itu udah jadi dan ini benar-benar kelihatan seger banget teman-teman. Kemudian ini bisa diberi tutup seperti ini. Untuk gelasnya, teman-teman sesuaikan saja ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap harga jualnya. Kalau gelas yang aku pakai ini harganya memang agak lebih mahal ya teman-teman. Dari semua rasa ini aku paling suka itu rasa mangga. Jadi aku mau ambil untuk yang rasa mangga terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa diaduk-aduk seperti ini dulu supaya larut. Kalau misalnya pakai susu hangat, saat menuangkan susunya itu usahakan susunya memang sudah betul-betul dingin ya teman-teman. Jadi jangan panas-panas, karena kalau misalnya tuangin susunya itu panas-panas, nanti malah motifnya ini akan mencair. Jadi usahakan memang susunya didinginkan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, apakah ini misalnya bisa diganti menggunakan susu Denko? Tentu saja bisa ya teman-teman. Untuk manisnya itu disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau misalnya kata teman-teman ini kemanisan, kalau misalnya 2 saset dibagi 2 gelas, itu teman-teman bisa kurangi dan ini bisa dijadikan 3 saset. Tuh kelihatan itu tuh seger banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini premium banget ya, karena kita pakainya susu UHT full cream. Masya Allah segar banget. Dan manisnya itu menurut aku ini udah pas banget, tidak terlalu manis. Selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.